nhanh là của Dương Thanh Hào. Nỗ lực của Trương Ngọc Quang để vượt qua người đồng đội cũ. Chúng ta sẽ cùng. Tiba-tiba media Vietnam nyinyir soal kekuatan baru timnas Indonesia, beri sindiran keras ke anak asuh Shin Tae-yong. Của Châu Ngọc Quang lại bị cản phá bởi Dương Thanh Hào. Tăng cường điểm thi đấu thứ hai. Chuyển bóng lọc chân là của Thanh Sơn. 아시안게임 대한민국 첫 경기라고 들었는데 이렇게 중요한 경기였고 저희한테도 중요한 경기였는데 첫 단추를 잘 끼운 것. Sampai disorot media Korea, striker keturunan ini kemungkinan bakal dipanggil Shin Tae-yong gabung timnas Indonesia. Bukan ulah Romeni tapi. 어제 연습을 좀 했는데 뭐 너무 빨리 이게 나와가지고 좀 저도 놀래기도 했고. Bagi Kiana Bakes, coba lemarkan bola ke sisi terluar di keras dari Cirkati. Justin Hubner dan Sandy Walsh dicoret Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Senabain dihadang oleh Rido. Peluang berikutnya Harrison juga diblok oleh aksi sensasional Martin Pass di bawah Mister Indonesia. Yang kedua ini. Media Vietnam membicarakan kekuatan baru timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong untuk menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setiap perkembangan baru dari timnas Indonesia selalu mendapat sorotan dari media Vietnam. Hal ini tak terlepas dari progres yang sangat baik tim Garuda sejak ditangani oleh Shin Tae-yong. Padahal sebelum era Shin Tae-yong, Vietnam merupakan raja sepak bola Asia Tenggara dengan sederet prestasi terutama saat diasuh oleh Park Hang-seo. Kemudian, label itu kini disematkan kepada timnas Indonesia, seiring progres dan prestasi yang diraih oleh timnas Indonesia. Diketahui, prestasi timnas Indonesia semakin meningkat dalam 2 tahun terakhir ini. Bagaimana tidak, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Sebelum itu, pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa timnas Indonesia U24 menembus semifinal Piala Asia U23, meski gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Dia juga membawa timnas senior memberi kejutan di gelaran Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan tim-tim unggulan. Mees Hilgers dan Eliano Reijers telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Senin, 30 September 2024. Dua pemain asal Belanda keturunan Indonesia itu mengambil sumpah dan janji setia yang digelar di Brussels, Belgia. Dengan kondisi tersebut, PSSI berharap Mees Hilgers dan Eliano Reijers bisa segera bermain untuk timnas Indonesia dalam 2 laga melawan Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober. Sebagai informasi, Mees Hilgers merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai bek tengah. Pemain keturunan Indonesia itu sempat dipasang sebagai pemain utama pada laga FC Twente versus Manchester United di babak penyisihan grup Liga Eropa. Meski berakhir imbang 1-1, tapi Mees Hilgers tampil impresif dengan berhasil beberapa kali menghentikan para bintang Manchester United Joshua Zirkzee, Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford. Sedangkan Eliano Reijers saat ini bermain sebagai gelandang untuk PEC Zwolle di kasta tertinggi Liga Belanda yakni Eredivisie. Eliano merupakan adik dari gelandang AC Milan dan timnas Belanda, Tijani Reijers. Secara khusus media Vietnam memberikan label di skuad Belanda jika timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dengan hadirnya Eliano Reijers dan Mees Hilgers, timnas Indonesia bisa membentuk skuad yang berisi 11 pemain naturalisasi. Ditulis media Vietnam, disoroti juga pada 2 laga awal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Shin Tae-yong memasang 9 dari 11 pemain naturalisasi di starting line-up. Skuad Belanda Indonesia benar-benar bisa dianggap sebagai kekuatan baru di Asia, dengan kiper Martin Paes, bek Verdong, Jay Itzes Nathan Choi Aon, Mees Hilgers, gelandang Eliano Reijers, Sandy Walsh, Tom Haye, Ivar Jenner, striker Rafael Struijk dan Orat Mangoen, tulis media Vietnam. Untuk diketahui, pasukan Shin Tae-yong masih kokoh di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan mengumpulkan 2 poin. Shin Tae-yong bersama PSSI seperti tak mau berhenti mencari pemain keturunan untuk bergabung memperkuat timnas Indonesia. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026,
ST diketahui sempat mengungkap rasa tak puasnya terhadap lini depan timnas Garuda. Maka tak mengherankan jika saat ini pelatih asal Korea Selatan itu kemungkinan besar sedang mencari calon striker handal. Baru-baru ini, media Korea Selatan Esports News tiba-tiba menyoroti pemain keturunan Indonesia Belanda yang memiliki performa gacor. Media tersebut mengatakan jika salah seorang striker keturunan yang bermain di Eredivisie Belanda kemungkinan akan dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots yang berposisi sebagai striker memiliki insting penyerang yang cukup bagus. Di Eredivisie saja, ia memainkan total 93 pertandingan dengan mencetak 11 gol dan 13 assist. Pada musim 2023 hingga 2024 ia memainkan peran kunci dalam membawa Twente ke posisi ketiga liga dengan hasil luar biasa yaitu 7 gol dan 10 assist, jelas mereka. Merujuk dari data Transfermarkt, Daan Rots tak hanya sebatas seorang striker handal, namun ia juga dipasang sebagai winger kanan dan gelandang serang. Rots merupakan pemain multiplayer yang bisa bermain sebagai striker lini depan dan sayap kiri atau kanan, diterang media Korsel tersebut. Performa gemilang Daan Rots tak hanya sebatas di Liga Belanda, tetapi juga di kompetisi antar klub Eropa. Ia membuktikan potensinya dengan mencetak 2 gol di kualifikasi UEFA Europe Conference League. Daan Rots merupakan pemain di Eredivisie untuk FC Twente berusia 22 tahun. Lahir di Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001, Daan Rots memiliki darah keturunan Palembang dari sang kakek. Media Korea itu juga memuji performa Daan Rots bersama FC Twente. Dapat dikatakan bahwa dia adalah jagoan yang memimpin serangan Twente. Menurut media Esports News, menaturalisasi Daan Rots bisa membantu timnas Indonesia melakoni babak ketiga Piala Dunia 2026 mendatang. Indonesia sendiri akan menghadapi jadwal berat di kualifikasi Piala Dunia karena tergabung dalam grup C bersama negara-negara unggulan seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina. Sebelumnya, timnas Indonesia memang sedang gencar mengincar striker keturunan Jelang menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ula Romeni kemudian menjadi yang terdepan dirumorkan membela timnas Indonesia. Sebab, ia sendiri mengaku sudah dihubungi oleh PSSI. Sayangnya sampai saat ini penyerang FC Utrecht masih belum memutuskan untuk membela timnas Indonesia atau tidak. Justin Hubner dan Sandy Walsh dicoret Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 WIB, timnas Indonesia menjalani laga tandang kontra Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga H9 jelang melawan Bahrain, Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil. Padahal, Bahrain sudah mengumumkan skuad pendahuluan yang berisikan 29 pemain sejak pekan lalu. Sementara itu, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic telah mengumumkan 24 pemain yang dipersiapkan menghadapi Australia, 10 Oktober 2024, dan timnas Indonesia, 15 Oktober 2024. Apes bagi Shin Tae-yong, hingga H2 batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain, sejumlah pemain andalannya masih mengalami cedera. Tercatat ada 2 pemain yang mengalami cedera, yakni Justin Hubner dan Sandy Walsh. Kedua pemain ini sama-sama cedera kelar membela timnas Indonesia kontra Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh sempat membagikan hasil MRI di stories Instagramnya yang eksklusif. Pesepak bola 29 tahun itu mengaku hasil MRI miliknya tak terlalu parah, tapi juga tak tidak ringan. Efek cedera yang dialami, Sandy Walsh absen dalam 3 laga terkini yang dijalani sang klub, KV Mechelen. Laman Transfermarkt juga mengonfirmasi mantan pemain KRC Genk ini mengalami cedera. Namun, belum diketahui kapan Sandy Walsh akan sembuh. Masalah pada kaki juga dialami Justin Hubner. Di storiesnya yang eksklusif Justin Hubner menunjukkan menggunakan alat bantu pada kakinya. Absennya 2 nama di atas dapat digantikan Shin Tae-yong oleh pemain lain. Eliano Rogers bisa diperankan sebagai wingback kanan, area yang biasa diisi Sandy Walsh. Sementara itu, posisi Justin Hubner dapat diisi back FC Twente, Mees Hilgers, yang siap menggila bersama timnas Indonesia. Media Malaysia bandingkan beda nasib timnas Indonesia U20 dengan Thailand, sebut skuad Indra Syafri itu.
Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri mendapat sorotan dari media Malaysia usai berhasil menjadi wakil ASEAN di Piala Asia U20 2025. Skuad Timnas Indonesia U20 berhasil memastikan diri lolos ke Piala Asia U20 2025 usai menjadi juara grup F babak kualifikasi. Hanya Timnas Indonesia U20 dan Thailand yang berhasil maju ke putaran final Piala Asia U20 2025. Sementara Vietnam tersingkir secara dramatis usai gagal menempati peringkat terbaik kedua. Keberhasilan Timnas Indonesia U20 ini lantas mendapat sorotan dari media Malaysia, makan bola. Apa kata mereka? Secara terang-terangan, media Malaysia menyebutkan bahwa nasib Timnas Indonesia U20 dan Thailand berbeda walaupun pada akhirnya dua tim ini berhasil melaju ke Piala Asia U20 2025. Kedua tim lolos ke turnamen bergengsi tersebut dengan cara berbeda, tulis media Malaysia, makan bola, seperti dilansir. Media Malaysia mulai membandingkan beda cara lolosnya Timnas Indonesia dan Thailand. Timnas Indonesia yang dilatih Indra Syafri lolos sebagai juara grup F, ditulis media Malaysia makan bola. Keberhasilan Timnas Indonesia U20 ini sangat berbeda dibanding Thailand yang lolos sebagai tim kedua terbaik di grup H. Sementara keunggulan gol Thailand yang besar di grup H memastikan tim yang dipimpin Emerson Pereira menjadi tim terbaik kedua, ditulis media Malaysia, makan bola. Timnas Indonesia U20, walaupun memiliki poin yang sama seperti Yaman, masih bisa lolos sebagai juara grup karena punya keunggulan dari sisi selisih gol. Betapa beruntungnya Timnas Indonesia U20 karena berkat kemenangan telak 4-0 menghadapi Timor Leste menjadi penentu skuad Garuda Muda untuk mengungguli Yaman di klasemen grup F. Garuda Muda keluar sebagai juara grup F meski tim berbagi 7 poin dengan wakil Asia Barat, Yaman. Pasalnya, Indonesia melewati Yaman dengan keunggulan 1 gol, ditulis media Malaysia, makan bola. Kemenangan 4-0 Indonesia atas Maladewa pada laga pertama grup F di Stadion Madia pada 25 September menjadi kunci lolosnya tim. Selanjutnya, Piala Asia U20 2025 akan berlangsung di Cina pada Februari tahun depan. Pada Piala Asia U20 2023 lalu, langkah Timnas Indonesia U20 tertahan di babak grup karena hanya bisa menempati peringkat ketiga dengan perolehan 4 poin. Saat itu Timnas Indonesia U20 bersaing dengan Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Walaupun bersaing dengan lawan yang begitu kuat, Timnas Indonesia U20 ketika itu masih mampu memberikan perlawanan dengan meraih 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Masyarakat Malaysia tergila-gila Piala AFF. Timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Di saat masyarakat Malaysia tergila-gila dengan Piala AFF, Timnas Indonesia punya mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Salah satu masyarakat Malaysia dengan akun OneFootball melemparkan sindiran kepada Timnas Indonesia baru-baru ini. Akun ini mengatakan percuma Timnas Indonesia sering disematkan kata "King", tapi tak pernah juara Piala AFF. Sekadar diketahui, netizen Indonesia di media sosial kerap menyebut Timnas Indonesia sebagai "King Indo", tiap kali mendapatkan hasil positif. Tak ada gunanya dipanggil "King" jika piala yang paling mudah, Piala AFF, pun belum berhasil diraih. Singapura saja bisa mencapainya, loh. Singapura hebat, kata akun OneFootball pada Senin, 30 September 2024. Beberapa hari yang lalu, akun ini juga membahas Piala AFF. Ia berharap pelatih Timnas Malaysia membawa 2 pemain Timnas Malaysia U20 yang sedang naik daun, Muhammad Abu Khalil dan Haikal Danish, ke Piala AFF 2024. Muhammad Abu Khalil dan Haikal Danish. 2 pemain YG mempunyai IQ sepak bola tinggi. Berharap Juan Torres membawa mereka berdua ke ajang Piala AFF tahun ini. Piala AFF adalah medan untuk membesarkan lagi potensi pemain, dilanjut akun yang sama. Tweet di atas pun mendapat sindiran dari netizen dari Indonesia. Banyak dari mereka menilai fokus Malaysia hanya di Piala AFF. Fokus kalian AFF saja, tulis ngeselin_ID. Memang sepatutnya level kalian ya AFF saja, sambung akun Robert 47011121. Di sisi lain, Timnas Indonesia menatap mimpi yang lebih tinggi. Pelatih Timnas Indonesia bermimpi membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, meski tahu takkan mudah merealisasikannya. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan memberikan yang terbaik, impian Anda bisa menjadi kenyataan. Kata Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mengoleksi 2 angka dari 2 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Raihan poin itu masih menjaga peluang Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026. Betapa terkejutnya pengamat Malaysia melihat Maes Hilgers gabung ke Timnas Indonesia, singgung hal ini. Pengamat sepak bola Malaysia belak-belakan membicarakan Maes Hilgers, senjata baru Timnas Indonesia disoroti performanya hingga singgung soal ini. Seperti diketahui,
Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong ketambahan 2 pemain asal Belanda untuk memperkuat lini pertahanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Amunisi anyar milik Timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Senin, 30 September 2024. 2 pemain asal Belanda keturunan Indonesia itu mengambil sumpah dan janji setia yang digelar di Brussels, Belgia. Selanjutnya, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tinggal menunggu proses perubahan federasi dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia. Adapun jika semua proses berjalan lancar, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders kemungkinan besar bisa membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Shin Tae-yong dijadwalkan melawat dalam laga tandang menghadapi Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober. Maes Hilgers, pemain naturalisasi yang segera memperkuat timnas Indonesia tampil penuh 90 menit saat laga FC Twente menyambangi markas Manchester United, Old Trafford. Laga FC Twente versus Manchester United itu berakhir imbang dengan skor 1-1 dalam laga pertama Liga Eropa pada Kamis lalu. Maes Hilgers berhasil mendapatkan rating tertinggi dari pengguna Google yakni 4,6. Hasil laga ini membuat kedua tim berbagi 1 poin dan kini menempati peringkat 19 dan 20 di klasemen sementara Liga Eropa. Maes Hilgers, bek tengah FC Twente ini memiliki nilai pasar sebesar 7 juta euro atau 121,67 miliar rupiah. Jumlah ini lebih tinggi dari total penilaian seluruh tim Vietnam, yang senilai 6,63 juta euro atau 118,63 miliar rupiah. Tak hanya itu, bahkan seluruh tim dari Thailand dan juga Malaysia tak dapat melampaui harga pasaran dari Maes Hilgers. Artinya timnas Indonesia memiliki pemain-pemain berkelas yang berbeda dengan level Asia Tenggara pada umumnya. 2 pengamat sepak bola Malaysia, Faiz Gurun dan KS Makstats memberikan pandangannya tentang pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia yakni Maes Hilgers. Mereka mengagumi performa apik dari Maes Hilgers di laga FC Twente saat bersua dengan Manchester United. Maes Hilgers memiliki ibu asal Manado. Memiliki pertarungan yang apik bermain penuh, mungkin Manchester tidak performa terbaik, tapi publik tahu bahwa Manchester United sangat berbeda dari musim lalu, diungkap Faiz Gurun dalam program Bincang Olahraga, Bola Itu Live di stasiun televisi Astro Arena. Menurutnya, Manchester United musim ini jauh lebih kuat daripada musim lalu. Faiz Gurun sudah mengetahui bahwa Maes Hilgers sudah setuju akan membela timnas Indonesia. Media Vietnam ngamuk ke timnas Indonesia U20 dan Thailand. Pertama ada berita media Vietnam yang mengamuk sebut timnas Indonesia U20 dan Thailand jadi penyebab negaranya tak bisa lolos ke Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 akhirnya keluar jadi juara grup F setelah bermain imbang melawan Yaman. Pertandingan yang digelar pada Minggu, 29 September 2024, di Stadion Madia tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Gol skuad Garuda ini dicetak oleh striker andalan, Jens Raven. Dengan hasil ini, timnas Indonesia menjadi pemenang puncak klasemen grup F di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mengikuti jejak timnas Indonesia, negara tetangga Thailand juga diketahui lolos dengan menjadi runner-up terbaik di grup H sementara negara tetangga lainnya, Vietnam, sudah resmi gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Atas hasil tersebut, salah satu media lokal di sana, yakni Soha VN, mengklaim bahwa